berjumpa lagi dengan Bu Nila dalam pembelajaran kelas 5 subtema 2 pembelajaran ketiga. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, agar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Wah, luar biasa, semangat sekali menyanyinya. Anak-anak, jangan lupa mengisi presensi yang ada pada link di Google Classroom ya. Oh iya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang peristiwa menjelang proklamasi. Masih ingatkah kalian tentang peristiwa Rengas Dengklok? Ya, betul. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, pada akhirnya para tokoh merumuskan teks proklamasi yang akhirnya dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Apakah kalian tahu siapakah tokoh berikut ini? Ya, benar. Tokoh berikut ini adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah sekarang, mari kita mulai belajar. Yang pertama, sang proklamator. Apa itu sang proklamator? Proklamator adalah orang yang membacakan proklamasi. Masih ingat ada siapa saja ya? Ya, ada Insinyur Soekarno atau Presiden pertama Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta atau Wakil Presiden pertama Indonesia. Keduanya sering disebut dengan istilah Dwi Tunggal, Soekarno-Hatta. Kita mulai pembahasan dari Insinyur Soekarno terlebih dahulu ya. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamasi. Menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, hingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indische School atau IS di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europe's Beginner School ILS, Mojokerto, Jawa Timur, Hagenenburger School HBS Surabaya, dan Technisch Hogere School THS. Sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europes Lagere School atau ILS di Bukit Tinggi, Merwietberger Lagere Onderwijs atau Mulo di Padang, dan Hendels Middelsberg School HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendamping. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Kita lanjutkan. Tindakan heroik mendukung proklamasi. Kita akan pelajari tentang peristiwa heroik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia
setelah atau pasca proklamasi dilaksanakan. Heroik artinya berhubungan dengan kepahlawanan. Kita mulai dari peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Berikutnya, peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel tersebut, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Berikutnya, peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan monumen Tugu Muda. Selanjutnya, peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Berikutnya adalah peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih lengkap. Selanjutnya, peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda Jepang terjadi di Gempe, Sampe, dan Raba. Kita lanjutkan, ada peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan dengan markas sekutu berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Selanjutnya, peristiwa heroik di Palembang. Adapun upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani, pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Selanjutnya ada peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan aksi polisi. Nah, anak-anak, materi pembelajaran sudah selesai. Jangan lupa sekarang kalian bisa membuka LKPD dan mengerjakannya. Bukalah lembar kerja peserta didik tersebut di Google Classroom. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang. Sekarang anak-anak jangan lupa mengerjakan evaluasi ya. Link evaluasi ada pada Google Classroom. Terima kasih ya anak-anak, hari ini hebat sudah mengikuti pembelajaran dengan antusias dan semangat. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian selanjutnya.
pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang peristiwa dalam proses terbentuknya NKRI. Nah, sekarang mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.